Pemirsa, pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 757,8 triliun rupiah yang diklaim tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Anggaran pendidikan 2026 naik sekitar 5% dibanding tahun 2025 yaitu 724,3 triliun rupiah. Sasaran anggaran tahun 2026 menyasar ke guru, dosen, tenaga pendidik lain serta murid yang didominasi program beasiswa dengan total nilai mencapai 401,5 triliun rupiah. Sisanya adalah anggaran yang digunakan untuk infrastruktur sekolah dan kampus, termasuk pembangunan sekolah rakyat. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Ya pemirsa, bagaimana tanggapan DPR terhadap anggaran mewah pendidikan di tahun 2026 ini? Saya ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, yaitu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin yang saat ini sudah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bu Heti, apa kabar? Halo, selamat malam. Iya, baik, Mas. Terima kasih bersama kami, Bu Heti. Anggarannya sangat mewah, fantastis dalam sepanjang sejarah negeri kita, 757,8 triliun. Komentar Bu Heti? Sebetulnya memang ini sudah menjadi mandat ya, mandatory spending yang sekurang-kurangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita menyatakan bahwa negara memang harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN bahkan juga serta APBD. Nah, APBN kita kan tahun ini sekitar 3.786 triliun. Jadi kalau dibagi 5, itu ya kira-kira 20,01%-nya itu adalah 757,8 triliun itu. Nah, jadi sekarang kalau kita menyatakan ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia itu betul sekali. Karena memang APBN kita juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun tentu saja kami gitu ya di Komisi 10 ya menghargai komitmen dari pemerintah untuk memastikan bahwa mandatory spending dari APBN ini memang bisa dipenuhi. Nah, persoalannya nanti mungkin 20% dari APBN sesuai dengan amanat konstitusi ini akan digunakan untuk apa saja. Ya. Itu yang mungkin masyarakat juga nanti perlu secara transparan diberikan informasi dari masa ke masa itu sebenarnya anggaran pendidikan kita berapa dan itu tersalur kemana saja. Mengapa kok kita sudah memberikan anggaran pendidikan yang begitu fantastik tetapi kondisi sekolah kita 50% masih mengalami kerusakan. Mungkin uang kuliah juga atau bahkan uang sekolah dirasa oleh sebagian masyarakat tidak terjangkau, dan masalah-masalah lain seperti masalah guru yang belum sejahtera. Berarti sebenarnya anggaran ini masih belum memenuhi apa yang kita harapkan seperti yang
diinginkan dari Undang-Undang Dasar Pasal 31, yaitu 20% tadi adalah sekurang-kurangnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ya. Nah, kebutuhannya itu seberapa? Apakah bisa terpenuhi dengan yang ada sekarang? Kalau masih banyak masalah, berarti apa yang sudah diberikan komitmen ini masih belum cukup. Ya, tapi kalau kita melihat angka ini merupakan amanat undang-undang juga ya Bu Hetty ya. Artinya pemerintah membuktikan komitmennya untuk di dunia pendidikan. Cuma pertanyaan berikutnya adalah bagaimana khususnya mitra kerja Anda yang ada di eksekutif yaitu Kementerian Pendidikan dari dasar menengah sampai Ristek Dikti itu bisa menyerap anggaran yang luar biasa besar ini. Karena nanti kalau ujung-ujungnya tidak bisa diserap juga manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, Bu Hetty. Nah, inilah justru kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Kita menganggap bahwa dana 750 triliun lebih ini semuanya dialokasikan untuk kementerian-kementerian yang langsung terkait dengan pendidikan. Dalam otak kita apa? Kemendikbudmen dan Dikti-Ristek. Ya kan? Ya, Dua betul. itulah, pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Nah, nanti besok kan saya baru mungkin minggu depan mulai raker dengan setiap kementerian. Nanti akan terkuak gitu bahwa ternyata Kementerian Pendidikan Dasar ini dari pengalaman 2025 sebenarnya kita pun memiliki 700 triliun lebih dana fungsi pendidikan. Disebutnya dana fungsi pendidikan ya, ini kalau di nota keuangan. Ternyata hanya 4,6% dari 20% tadi yang teralokasi di Kemendikbudmen. Dan hanya sekitar 7% sekian untuk Kemendikbudristek. Jadi 33 triliun itu dana yang sangat kecil ya untuk sebuah kementerian Dikbudmen yang mengurus dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia, bukan saja pembiayaan yang terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan. Bu Hetty, ini termasuk gaji guru sudah di dalam anggaran ini? Jadi di dalam dana fungsi pendidikan itu, ya teman-teman, jadi mungkin ada dana yang diberikan kepada kementerian khusus pendidikan itu sangat kecil sekali, tetapi cukup banyak dana yang ditransfer ke daerah. Nah, dana yang ditransfer ke daerah ini nanti masuk ke dalam APBD. Di APBD digunakan sebagian untuk membayar guru. Ya, ini yang nanti kemudian seharusnya gitu ya APBD dari pemerintah daerah itu menghitung 20% itu tidak menghitung apa yang ditransfer dari dana APBN. Tapi ini sekarang dia menghitung juga dana dari APBN itu di dalam penghitungan 20% APBD-nya. Jadi sebenarnya ini ada semacam mungkin kita tuh perlu ada kejelasan lah nanti. Sebenarnya yang dimaksud dengan dana fungsi pendidikan itu bisa termasuk apa saja. Ya. Karena sekarang bukan hanya guru, ya bukan hanya kementerian yang terkait dengan fungsinya. Nanti yang jadi banyak pertanyaan masyarakat juga terkait dengan hal-hal program prioritas lain yang bisa jadi kontroversial. Misalnya makan bergizi gratis, gitu kan? Apakah makan bergizi gratis menggunakan dana fungsi pendidikan? Nah, kalau misalnya sekarang MBG menggunakan dana fungsi pendidikan, ya yang besarnya lebih dari 335 triliun itu kan beberapa kali lipat atau hampir ya mungkin 10 kali lipat dari dana Kementerian Dikbudmen ya. Iya, 10 kan kali. Kali. Tapi kan peserta didik Dikbudmen itu yang mendapatkan manfaat MBG, Bu. Tetap beda ya. Ya, justru itu. Berarti kita bisa memperdebatkan gitu ya. Orang juga mengatakan kan penerima manfaat juga kebanyakan sekolah walaupun ada juga ibu hamil, ada ibu menyusui kan dapat MBG juga ya. Nah, apakah itu dari dana pendidikan atau sebaiknya MBG ini didanai oleh dana mungkin sosial atau dana kesehatan? Karena kan tujuan utamanya adalah perbaikan gizi. Jadi jangan mengambil dana dari fungsi pendidikan. Kalau MBG ini bisa didanai oleh sumber lain, misalnya tadi dari dana-dana untuk alokasi kesehatan, berarti kan kepentingan pendidikan
bisa lebih leluasa menggunakan dana-dana itu. Iya, Karena tapi Bu Heti saja kan ruang fiskal kita ini kan sangat terbatas sekali ya. Jadi harusnya ikat pinggang semakin diperketat, tetapi kalau di sini diperketat, di sana kemudian tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah, ini seperti si malakama nih, mau pilih yang mana nih Bu kira-kira? Ya, justru itu berarti kan sekarang akhirnya gitu, menurut apa yang kami amati, banyak sekali program-program yang bisa jadi ada hubungannya dengan pendidikan tetapi tidak langsung terkait dengan Iya. pendidikan, ternyata dihitung di dalam Oke. 20% tadi. Sehingga 757 triliun yang fantastik itu Iya. kalau diurai gitu ya, banyak sekali yang mungkin tidak sebenarnya bisa Tidak saja langsung tidak menyasar ke bidang pendidikan ya. langsung menyasar ke bidang Iya. pendidikan. Jadi kesannya mewah, gede, tapi sebenarnya ini Tetapi dana urunan ya Bu ya? dana yang digunakan oleh banyak kementerian lembaga. Bahkan seperti misalnya contohnya sekolah rakyat, oke Iya, untuk iya. pendidikan. Lumayan ya, angkanya juga cukup tinggi karena cukup mewah standarnya. Ataupun mungkin sekolah-sekolah perguruan tinggi kementerian lembaga yang menggunakan standar biaya jauh lebih tinggi, bisa 10 kali lipat dari apa yang biasa dialokasikan untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri biasa di bawah Kemendikti Saintek gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, maksud kami gitu ya, yang penting sekarang kita ada kesepakatan. Sebenarnya amanat dari Undang-Undang Dasar ini kalau ingin kita tegakkan itu apa saja hal-hal yang langsung terkait dengan pendidikan, mana yang boleh, mana yang tidak. Iya. Misalnya tadi ya pendidikan untuk pendidikan kedinasan, misalnya, apakah itu boleh menggunakan pendidikan juga? Kemudian ada juga sekarang kan kita tentu saja ya memiliki pendidikan berbasis agama, ada juga pesantren, ada Iya. juga madrasah, itu juga pasti masuk ke fungsi pendidikan. Iya. Nah sekarang termasuk semua guru-gurunya. Jadi ada juga alokasi yang cukup besar kepada Kementerian Agama ya. Jadi itu juga masuk ke dalam pendidikan. Nah kemudian ada lebih dari 20 kementerian lain yang memiliki kegiatan-kegiatan yang mereka juga bisa mengklaim itu ke dalam dana fungsi pendidikan. Jadi maksudnya 757,8 triliun tadi itu memang tersebar-sebar ke Iya. berbagai kementerian lembaga. Iya. Bu Heti. Bukan hanya mitra kami gitu. Iya. Baik, paham. Taruhlah saya pinjam tadi statementnya Bu Heti, kita ambil contoh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kan hitung-hitungannya kan jatuhnya sekitar 33 triliun ya Bu ya. Nah, tadi siang saya juga habis diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau berharap sebenarnya tahun 2026 ada peningkatan anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk kementeriannya. Nah, Bu Heti, Iya. saya bisa bayangkan kalau misalnya menterinya berharap ada peningkatan dengan program-program yang akan dijalankan, tapi sebenarnya faktanya angkanya ya gitu-gitu aja. Bagaimana kemudian kita bisa berharap outputnya akan kemudian lebih luar biasa begitu, Bu Heti? Iya, justru itu yang kami sayangkan. Nah, ini memang belum kita bahas lebih terbuka ya. Nanti kan akan dirapatkan dan akan dibuka untuk publik juga. Kita bisa sama-sama menyimak. Sebenarnya anggaran yang kemudian diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada tambahan berapa. Jadi dari 33 itu kan kemarin Ya. kita rapat, kita minta tambahan ya. Nah, jadi nanti akan ada mungkin akan ada tambahan, tapi tidak sebesar yang diharapkan oleh Pak Menteri. Itu untuk di semua kementerian yang terkait, Bu? Semua kementerian, ada juga yang tidak minta tambahan. Oke. Ada kementerian yang kita tidak merasa perlu meminta tambahan, tapi kebanyakan karena anggaran kan pagu indikatif ya namanya ya, di awal itu sebelum pidato Presiden kemarin, itu dirasa kurang, maka diajukanlah tambahan. Nah sekarang dengan diskusi dengan pidato kemarin, kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu ya, misalnya angka-angkanya, dan nanti itu akan kita rapatkan. Sebagai contoh, salah satu yang diharapkan oleh Pak Menteri untuk meningkat adalah dana-dana untuk pembiayaan revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Iya. Gitu. Sebenarnya tahun ini ada 16 triliun, namun konon untuk 2026 nanti ya, baru beberapa hari lagi nanti kita pastikan lagi, itu malah mengalami penurunan. Begitu juga mungkin beberapa jenis beasiswa ternyata mengalami penurunan. Jadi kami sebenarnya merasa bahwa saat ini
masih banyak anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh Kemendikbudmen ternyata belum bisa dialokasikan di anggaran yang fantastik tadi. Karena tadi ada program-program prioritas lain, seperti misalnya sekolah rakyat, itu kan bukan di Kemendikbudmen. Iya. Sekolah rakyat ada di Kementerian Sosial. Kemudian untuk sekolah unggulan, walaupun levelnya SMA, tidak dikelola Kemendikbudmen, tapi dikelola oleh Kemendikbud. Nah, jadi kita Komisi 10 akan tentunya membahas dan ikut mengawasi terkait dengan anggaran ini, dan kami ingin memastikan bahwa program-program prioritas pendidikan tetap bisa berjalan, gitu, walaupun anggaran di kementerian tertentu seperti Kemendikbudmen ini tidak sebesar yang kami harapkan atau kita semua harapkan. Ya, sesuai dengan yang Bu Hetty tadi sampaikan, kami juga sudah punya pernyataan dari Menteri Keuangan, Bu Hetty, untuk memperjelas apa yang kita diskusikan. Mari sama-sama kita simak statement dari Menteri Keuangan berikut ini. Yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah dan kampus 150 triliun. Itu dari mulai rehabilitasi sekolah, dalam hal ini sekolah rakyat ada anggarannya tahun depan akan mencapai 24,9 triliun. Ini yang Bapak Presiden sampaikan 100 beroperasi, 100 dibangun baru. Bantuan operasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang lain itu 64,3 triliun. BOP untuk PAUD itu 5,1 triliun. Renovasi sekolah dan madrasah yang Pak Mendikdasmen nanti bisa menjelaskan anggarannya 22,5 triliun. Ini lebih naik sedikit dibandingkan tahun ini. Kemudian biaya operasi perguruan tinggi 9,4 triliun, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan ada anggaran 3 triliun di 9 lokasi. Kalau kita bagi menjadi 3 di dalam ekosistem, yaitu yang diterima oleh murid, siswa dalam hal ini dan mahasiswa, itu 401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk kartu atau program Indonesia Pintar, dan juga makan bergizi gratis. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Ini untuk tunjangan profesi guru, baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikdasmen bisa menyampaikan, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN itu ada 19,2 triliun sendiri untuk 754.747 guru. Iya, angkanya sih oke ya Bu Hetty, tapi ini kayak arisan ini, keroyokan. Ya itu tadi, misalnya 401 triliun. Beasiswa. Itu akan dinikmati oleh, tadi coba dengarkan baik-baik, akan dinikmati oleh mahasiswa dan mahasiswa. Betul. Ya kan, dalam bentuk beasiswa, makan bergizi gratis, ya kan? Ada di dalam 401. Berarti MBG-nya masuk di situ ya Bu ya? Nah, masuk gitu. Dari 401 kalau ada 335 berarti sisanya berapa tinggal tuh? 100-an lah ya. Gitu. Kurang lah 70. Kurang iya. Ya nggak apa-apa, yang penting sehat dulu baru. Iya. Jadi kami juga menyadari ya, maksudnya kesehatan itu juga penting gitu ya. Tapi seperti tadi dengan dana yang seperti ini sebenarnya bagaimana kita bersama-sama memperkuat agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran, gitu ya, dan betul-betul berkeadilan, dan jangan sampai ada juga ketidaksetaraan gitu. Jadi seperti tadi ada 24 triliun gitu untuk berapa sekolah, katakanlah 200 sekolah. Berarti kan standar satu sekolah dibangunnya itu berapa ratus miliar. Jadi ada masih ada hal-hal yang memang prioritas mendapatkan anggaran yang besar. Nah, kita jangan sampai melupakan gitu ya, sekolah-sekolah existing SD yang dibangunnya sejak zaman Impres tahun 80-an yang sekarang udah bocor-bocor, kan itu juga penting untuk dipikirkan. Jadi lebih adil gitu, jangan sampai ada sekolah yang sangat berstandar internasional, semua dibiayai dengan paket mewah dan premium, kemudian ada sekolah-sekolah yang sangat
tidak memadai standarnya. Kita ingin ada pemerataan. Nah, oleh sebab itu, ya ini tugas kita juga sih untuk Iya, memastikan gitu ya, gimana Iya. sih biar tidak terjadi ketimpangan ke depan gitu. Ya, dengan yang paling anggaran penting Bu Heti, saya ingin tahu apa yang bisa Anda sampaikan dengan dana besar tapi keroyokan ya, bukan bancaan sih ya, ini dikelola oleh lintas KL gitu kan. Ya biar Iya. memang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi biar fokusnya sama, apa yang bisa Anda sampaikan? Nah, kalau menurut saya, mumpung nih Pak Presiden juga memiliki satu prioritas ya di dalam pembangunan SDM unggul ini, jadi seharusnya Presiden itu memang menetapkan sebenarnya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kita secara nasional itu apa saja, gitu, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan anak di ibu hamil itu kan sekarang dengan MBG itu berarti diperhatikan ya, Iya. SDM itu dari mulai hamil sampai nanti perguruan tinggi yang berkelas internasional, karena banyak juga beasiswa LPDP berapa triliun untuk mereka yang sekolah baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sekarang berapa keperluan itu semua? Gitu. Jadi apakah itu 757,8 triliun itu cukup? Gitu. Kalau kita betul-betul ingin keroyokan sebanyak itu, tadi kan juga perbaikan, ada sedikit penambahan kata Ibu Menkeu ya untuk revitalisasi, karena itu termasuk madrasah ya, di situ masuk juga Iya. pembangunan atau revitalisasi. Nah, jadi ini kan semua nih terlibat. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung, sebetulnya lebih dari 20% juga tidak masalah. Kenapa sekarang harus mentok di 20%? Seperti sekarang kan 20,01% gitu. Malah justru hal-hal yang tidak terkait pendidikan dihitung sebagai fungsi pendidikan. Nah, yang kita inginkan adalah 20% itu murni Pendidikan. Ya. hal-hal yang terkait dengan pendidikan secara langsung. Bukan berarti gizi tidak penting. Tapi jika perbaikan gizi bisa dimasukkan ke anggaran dengan sumber yang lain, misalnya ke sosial atau kesehatan, pasti kita akan bisa memberikan hal-hal lain yang saat ini masih dirasakan masalah oleh masyarakat banyak. Baik. Bu Heti, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam ini. Selamat malam Bu Heti. Oke. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Dr. Hetifa Saifudian. Jangan beranjak dulu karena kami akan kembali dengan diskusi lainnya. Tetap bersama kami.